Hai, selamat datang di channel Talking with Desi. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Sales kali ini memang agak sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya karena saya ingin membuat series tips sukses jualan yang terdiri dari beberapa video. Dan Anda sekarang sedang menyaksikan video part pertama di mana saya akan sharing bagian yang paling penting, bagian paling krusial dan fundamental, tapi sayangnya sering banget diabaikan dan juga dilupakan oleh para salesperson dan juga business owner-nya itu sendiri yang katanya mau cuan banyak. Nah, apa nih kira-kira? Saya akan bahas dengan detail, tapi sebelumnya jangan lupa dulu dong untuk klik subscribe dan juga kasih like di video ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan juga menarik seputar marketing, sales, dan bisnis. Oke, hal paling penting yang harus Anda pahami ketika Anda ingin melakukan presentasi atau memperkenalkan produk atau service kepada calon customer Anda, yaitu bagaimana caranya Anda menguasai product knowledge. Tenang. Buat Anda yang mungkin mikir, kayaknya skip aja deh video ini. Saya udah ngerti lah tentang product knowledge. Kita udah dikasih lah product knowledge. Jangan skip video ini, karena ini berbeda. Biasanya kita sebagai salesperson kan dapat product knowledge-nya berupa misalnya training atau pelatihan maupun materi yang soft copy, hard copy, berupa pengenalan produk tentang bagaimana nantinya kita menyampaikan produk atau service tersebut kepada si calon customer. Biasanya product knowledge yang kita dapatkan dari perusahaan itu ya memuat hal standar lah, misalnya feature atau fitur produk. Kemudian yang kedua membahas mengenai benefit atau manfaat produk. That's all. Biasanya cuma itu. Tapi ada juga yang memang perusahaan yang sekarang sudah paham bahwa mereka harus mencantumkan value ke dalam product knowledge yang akan dipresentasikan oleh si salesperson. Cuma di lapangan itu biasanya ada kendala. Kendalanya yang pertama adalah bagaimana caranya menyematkan value tersebut ke dalam sebuah product knowledge yang akan dipresentasikan. Kendala yang kedua biasanya dari orang salespersonnya sendiri. Kita cenderung suka ngomong dengan istilah atau term yang baru, dengan gaya-gaya yang lebih sophisticated lah ya, lebih rumit, lebih high-end, dengan tujuan supaya bisa membuat si calon customer ini impress, terkesan gitu ya. Kayaknya kalau ngomongnya bahasa-bahasa yang keren, sophisticated, kayaknya nih salesnya pinter nih, kayaknya dia ngerti banget nih tentang produk. Well, gak semua dari customer kita akan paham ketika kita memberikan term atau istilah yang rumit atau yang sulit. Apalagi kalau misalnya produk tersebut memang memakai teknologi yang terbaru. Jadinya ya sulit dipahami. Kemudian yang ketiga adalah karena memang kita do business with human ya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Karena poin dari mereka sebagai pembeli adalah, ya saya mau menukarkan uang yang saya punya dengan produk atau service yang Anda tawarkan. Tapi apa sebenarnya yang saya dapat gitu? What's the point ya kan? Jadi kita akan mensimplify tapi efektif. Nah, jadi di video ini saya menjelaskannya adalah bagaimana cara membuat product knowledge yang paling efektif sehingga bisa meningkatkan closing rate penjualan tim sales Anda. Nah, Anda harus ikutinnya step by step, jangan di skip, tonton sampai habis dan catat yang penting-penting. Sudah siap? Oke. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat 4 kolom seperti yang ada di samping. Membuat 4 kolom. Nah, saya akan jelaskan masing-masing fungsi dari kolom tersebut, apa yang harus dimasukkan di dalam kolom tersebut, dan terakhir, saya juga akan menjelaskannya dengan menyematkan contoh ya. Jadi bagaimana cara pengaplikasian kerangka berpikir ini ke dalam sebuah skenario penjualan real ya ketika Anda berhadapan dengan customer. Jadi sabar. Pertama kita harus membuat kolomnya terlebih dahulu, ada 4 kolom, dan di kolom pertama Anda tulis feature. Feature artinya adalah fitur produk. Oke, kita skip dulu, go through dulu. Di kolom kedua Anda tulis adalah benefit. Benefit itu artinya adalah manfaat produk. Oke, sekarang maju ke kolom yang ketiga, Anda tulis advantage. Advantage artinya adalah keuntungan. Dan sekarang Anda masuk ke kolom yang terakhir, Anda tulis benefit from advantage, adalah manfaat dari keuntungan tersebut.
Oke, sudah Anda buat 4 kolomnya, feature, benefit, advantage, dan benefit from advantage. Sekarang saya akan jelaskan apa sih objektivitas dari setiap kolom tersebut. Kolom pertama, ini adalah feature. Hati-hati, feature atau fitur itu tidak sama dengan product specification ya, tidak sama dengan spesifikasi produk. Jadi, kalau spesifikasi produk, objektivitasnya adalah memberikan detail informasi teknis tentang sebuah produk atau layanan yang akan digunakan. Kalau produk biasanya ya dari tim pengembang, product development atau dari pabriknya. Tapi kalau feature itu adalah objektivitas kita adalah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin di-highlight. Hal-hal yang ingin kita tonjolkan, hal-hal yang ingin si customer ini tahu bahwa itu adalah unique selling kita, pembeda kita. Ini adalah yang harus mereka ingat. Jadi biasanya dalam membuat 4 kolom tersebut, saya menggunakan 3-5 poin saja. Contoh, Anda membuat feature itu 1, 2, 3. Feature-nya A, B, C, 3 poin saja. Kenapa saya pilih 3 atau ya mungkin 5? Karena itu adalah angka ideal ketika orang mengingatnya itu tidak terlalu sedikit. Kalau misalnya ya fiturnya cuma 1, fitur unggulannya kayaknya sedikit banget gitu. Tapi kalau lebih dari 5 kayaknya terlalu banyak juga. Jadi saya pribadi akan sarankan untuk kasih 3 poin. Jadi misalnya satu produk mempunyai 1, 2, 3 feature. Nah kemudian dari 3 feature ini Anda move lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom benefit. Masing-masing dari feature A, B, C ini mempunyai benefit 3 juga. Jadi dari feature A mempunyai benefit 3 juga. Oke, cabangnya seperti di sini ya, dilihat di slideshow. Oke, biasanya untuk mendelivery atau menyampaikan sebuah fitur simple, Anda cuma bisa bilang, Pak customer, Ibu customer, saya punya produk ini memiliki fitur utamanya ada 3 Bu, ada 1, 2, dan 3. Simple as that ya. Biasanya ini orang sales sudah training seperti ini. Nah, lanjut ke kolom yang kedua, yaitu kolom benefit, manfaat. Objektivitas kita dalam menyampaikan benefit adalah kita mau menyampaikan apa sih yang bisa dilakukan oleh si feature di kolom pertama. Ya, apa sih manfaat dari fitur tersebut? Ya, apa manfaat dari ketiga fitur tersebut? Biasanya untuk menyampaikan benefit, saya menggunakan kata-kata yang bisa membuat Anda bla bla bla. Jadi contoh gini, Bapak customer, saya punya produk ini mempunyai fitur 1, 2, 3 yang bisa membuat Anda A, B, C. Move dulu ya ke kolom yang ketiga, sabar untuk contohnya. Move dulu ke kolom ketiga, yaitu kolom advantage, keuntungan. Nah, untuk kolom advantage, objektivitasnya adalah kita ingin mereka mengerti apa yang mereka akan dapatkan atau mereka rasakan dari produk maupun service yang kita tawarkan tersebut. Oke, biasanya dalam hal menyampaikan advantage, kita bisa menggunakan kata-kata which mean atau artinya. Nah, jadi seperti ini. Bapak customer, produk ini mempunyai fitur ABC kolom 1 yang bisa membuat Anda ABC kolom 2 benefit yang artinya Anda bisa ABC kolom ketiga advantage. Move dulu yang terakhir, kolom keempat yaitu benefit from advantage. Itu artinya kita mau si customer ini mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mendapatkan target atau goals-nya mereka, serta membuat klien ini terhindar dari hal-hal yang tidak mereka inginkan atau kita menciptakan fears. Oke, jadi objektivitasnya 2, to get and to avoid. Jadi supaya mendapatkan apa yang mereka mau atau goals-nya mereka, dan yang kedua adalah untuk membuat mereka dapat menghindari atau hal-hal yang tidak mereka sukai, fears-nya. Contohnya, saya sering menggunakan bayangkan, coba Anda bayangkan. Nah, kalau disatukan dari kolom 1 sampai kolom 4, kira-kira cara ngomongnya begini. Pak customer, saya punya produk ini yang fiturnya yaitu ABC, yang dapat membuat Bapak ABC. Itu artinya Anda bisa ABC.
Coba Bapak bayangkan kalau Bapak bisa melakukan ini. Dan coba bayangkan kalau Bapak nggak beli ini, Bapak bisa gini. Nah, seperti itu. Udah mulai ada gambaran gimana kerangka itu bisa menyatu dari satu kolom ke kolom yang lainnya. Untuk lebih memudahkan analoginya, saya akan menggunakan sebuah contoh kasus handphone. Nah, karena handphone semua orang pasti punya. Anak umur 1 tahun pun sudah menggunakan handphone. Jadi kita gunakan benda yang familiar aja ya. Ketika ada pelanggan datang ke counter, misalnya ibu-ibu, saya akan tanya dulu sebagai seorang sales yang baik, yang benar ya. Harusnya kita bisa mengidentifikasi apa sih masalah maupun kebutuhan mereka. Jadi misalnya ada ibu-ibu tanya ke counter, "Selamat siang Bu, selamat datang di counter handphone kami. Ada yang bisa saya bantu?" "Oh iya Mbak, saya butuh handphone," dia bilang gitu. Kemudian saya tanya dong, "Ibu butuh handphone ya untuk ibu, untuk suami ibu, atau untuk anak ibu?" Nah, kita mencoba melihat siapa nih penggunanya. Kemudian si ibu bilang, "Oh iya buat anak saya." Lalu kita tanya gali lagi spesifik. "Ibu, untuk anaknya ini keperluannya apa? Apakah hanya untuk main YouTube, ya nonton YouTube, bukan WhatsAppan, browsing, atau anak ibu nih sebenarnya suka ngegame, gamer nih Bu, atau justru anak ibu konten kreator, biasa bikin konten di YouTube, di TikTok, ini untuk apa Bu kira-kira?" Nah, terus ibu bilang, "Oh iya benar, anak saya ini konten kreator, dia suka banget bikin video untuk YouTube sama TikTok." Akhirnya kita, "Oke Bu, kita akan tawarkan produk ini saja ya, saya ambilkan dulu." Nah, setelah kita tahu kebutuhan si ibu untuk beliin handphone buat anaknya yang konten kreator, kita pikir-pikir mana nih tipe handphone yang cocok. Oh, ada nih tipe handphone X misalnya. Misalnya ini handphone udah ada brandnya. tipe handphone X ini itu punyai fitur 3 yang unggulan. Misalnya kameranya hybrid 150 megapiksel, kemudian baterainya 20.000 mAh, 4 hari nggak habis-habis, apa seminggu gitu ya nggak habis. Kemudian ini bahannya dari polikarbonat generasi Z gitu misalnya. Ada 3 fitur utama yang mau kita highlight, yang kita tonjolkan dari sekian banyak spesifikasi produk. Ingat ya, spesifikasi produk kan biasanya handphone itu ada namanya, ada beratnya, kemudian berapa sentimeter layarnya, kemudian berapa harganya, apa software yang ada di dalamnya. Itu lebih banyak, lebih spesifik dan lebih teknikal, karena memang peruntukannya untuk mengenal produk ini luar dan dalam. Tapi kalau fitur kan 3 yang di highlight, misalnya yang paling saya incer adalah si kameranya, baterainya, dan juga bahan dari handphone ya, supaya nggak panas lah, supaya enteng dan sebagainya, supaya kuat. Jadi saya kasih fiturnya 3 itu saja, dan itu cocok untuk si ibu, kebutuhan ibu ini. Saya ambil handphone ini, kemudian saya bilang seperti ini, "Ibu, kalau ibu cari handphone untuk anaknya yang konten kreator, handphone tipe X ini Bu yang paling bagus Bu, yang paling cocok Bu." "Kenapa?" kata si ibu. "Soalnya handphone ini itu ada 3 fitur utama Bu. Salah satunya yaitu fitur kamera hybrid Bu. Ini super bis banget Bu handphonenya Bu, kameranya, karena punya 150 megapiksel." Tapi kira-kira kalau ibunya yang dijelasin seperti itu udah mudeng nggak? 150 megapiksel, hyperbis kamera, apalah segala macam itu gunanya itu untuk apa intinya gitu kan? Jadi kita akan masuk ke kolom yang kedua seperti ini. "Bu, handphone X ini salah satu fiturnya itu kan punya kamera canggih Bu, hybrid, 150 megapiksel. Itu bisa membuat hasil videonya itu setara 6K Bu, bukan 2K lagi, bukan HD, bukan 4K, 6K Bu." Sampai di situ ibunya masih mudeng nggak kira-kira? 2K, HD, 4K, 6K apa? Mereka nggak tahu, belum tahu gitu ya. Kita lebih simplify lagi, karena kita tadi cuma masuk ke kolom kedua, benefit, manfaatnya ya kan. Dari fitur kamera yang hyperbis tadi, yang 150 megapiksel, manfaatnya ya bisa melakukan pengambilan video setara 6K. Tapi sampai situ customer masih belum tahu ini apa manfaatnya. Kemudian kita masuk ke kolom yang ketiga, yaitu yang artinya, nah ingat ya bridgingnya tadi bahasanya adalah yang artinya advantage. Dengan kamera ini Bu, itu bisa menghasilkan video dengan kualitas yang paling jernih, kualitas yang paling jelas dan paling cerah, dia bilang gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke kolom yang keempat. Dari kolom ketiga ini Ibu udah mudeng nih. Oh ya, oke, videonya berarti
kualitasnya bagus, bersih, jernih, cerah gitu ya. Kemudian kita selling lagi yang poin terakhir yaitu apa? Benefit from advantage. Kita buat dia menginginkan sesuatu dan ketakutan akan sesuatu ya. Begini caranya kira-kira. Coba bayangkan Bu, anak ibu bisa bikin konten itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau mendung, mau cerah, mau silau, itu aman Bu. Aman pokoknya karena ini tuh udah bisa bikin video itu cerah pokoknya tanpa ada sinar matahari pun bisa kelihatan. Jadi bisa dipakai untuk indoor, bisa dipakai buat outdoor. Keren banget kan Bu? Ibu bayangin juga kalau anak ibu nih bikin konten tapi videonya kualitasnya aduh burem, kemudian pecah-pecah, nggak kelihatan jelas lah, kemudian hitam gitu gelap kan nggak enak dilihat ya Bu ya. Ibu pernah dong pasti ngelihat video yang kayak gitu, aduh bawaannya mau di skip aja. Tapi kalau putri ibu atau putra ibu pakai kamera ini buat ngevlog, buat bikin konten, wah kualitasnya bagus, orang juga ngelihatnya kan enak kan, wah nih videonya nih bakal suka lah ditonton lama-lama karena kualitasnya bagus. Nah makanya Bu, ini yang bagus nih, yang cocok untuk konten kreator. Nah jadi kira-kira seperti itu kalau kita mau jual dari kolom 1, yaitu kita ngomongin tentang fiturnya misalnya kita ambil kameranya yang Hyperbis, kemudian kita bridging lagi ke benefit atau manfaat bahwa dari kamera yang 150 pixel itu bisa mendapatkan video dengan kualitas 6K misalnya. Kemudian yang artinya 6K itu adalah videonya itu jelas, jernih, pecah-pecah dan juga cerah. Dan bisa mendapatkan keinginan, yaitu keinginannya bisa memproduksi video kualitas tinggi ya yang bagus. Kemudian kontennya ini nggak perlu nunggu sinar matahari di depan kepala, tapi bisa kapan aja, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, karena udah dijamin bagus lah pokoknya videonya. Kemudian kita juga nggak takut, karena kalau misalnya videonya bagus kan banyak yang nonton, viewersnya nambah, subscribernya nambah. Nah kira-kira seperti itu. Jadi buat Anda yang menjadi salesperson, jangan lupa ketika kita mempresentasikan product knowledge ya, itu bukan ajang untuk memberitahu ke customer bahwa kita tahu loh spesifikasinya dari A sampai Z, luar sampai dalam, dan memberitahunya dengan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Ada 4 elemen yang harus selalu Anda sertakan ketika Anda membuat presentasi atau mengenalkan sebuah produk maupun jasa kepada calon customer Anda. Dan dijamin kalau Anda ikutin setiap tipsnya ini, Anda pasti bisa menaikkan closing rate dari penjualan. Tapi juga dibantu dengan tips-tips berikutnya yang akan saya sharing di video-video selanjutnya. Karena kan ini ada series ya, mungkin saya akan buat sekitar 8-9 video loh. Jadi jangan lupa untuk klik loncengnya, notifikasinya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru. Jadi sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Pamit, sampai jumpa.